Oke. Nah, jadi kita bakal bahas bagaimana teknis untuk eh, apa namanya mendaftar di Unpad. Oke. Nah, ini bakal mulai ya Bang Syed untuk screen-nya. Oke. Udah nampak screen yang dibagikan? Aman ya? Oke. Nah, di sini ya di tampilan awalnya di sini ada untuk buat akun di bagian ini ya. Fantasi. Nah, oh, di sini di bagian ini ada bagian buat akun. Jadi Bang itu diapain? Udah, klik aja buat akun. Buat akun, kemudian silakan isi di bagian ini. Di bagian ini silakan isi nama kalian lengkap sesuai akte lahir ataupun ijazah. Jangan buat nama yang asal-asalan. Di sini buat nama lengkap. Nama lengkap sesuai ijazah. Bang, ijazah kami belum ada, Bang. Ya, ijazah SMP-mu kan ada. Jadi dasar pembuatan ijazah itu dari ijazah sebelumnya. Oke, nama lengkap ijazah. Kemudian di sini silakan masukkan eh, email yang mau didaftarkan. Misal di bagian email ini eh, email siapa ya mau kita buat ya? Contoh ya. Oh, misal email abang. Satu tuh gelar syuhada 28@gmail.com kan? Kemudian konfirmasi emailnya ini boleh dikopas saja nanti biar cepat. Nggak bisa dikopas ternyata. Disuruh ketik ulang. Untuk gelar syuhada at gmail 28@gmail.com. Password ini usahakan password yang kalian ingat dan gampang diingat lah intinya. Jangan nanti udah eh, passwordnya lupa itu jadi kerjaan lagi nanti. Oke. Nah, bagian password misalnya satu huruf besar, kemudian huruf kecil, ada angkanya, kemudian ada simbol, itu biasanya kombinasi yang paling baik. Kemudian langsung bisa buat akun. Nah, di sini nanti bakal ada tampilan the email must contain a unique value. Ada nanti beberapa email yang nggak bisa didaftarkan. Misal ini salah satunya punya abang nih, email abang ini nggak bisa. Terus bang, caranya gimana? Caranya buat email baru, pastikan baru, yang untuk khusus daftar Unhan ini. Oke, kalau memang nggak bisa pakai email yang biasanya yang ada di HP kalian, buat email baru yang khusus untuk daftar Unhan. Oke, ya. Jadi ingat, Bang, kalau muncul seperti ini, itu gimana? Buat email baru khusus untuk pendaftaran. Terus kalau sudah nanti bisa, Bang, terdaftar, ya kan? Itu nanti bakal muncul tampilan kayak mana ya? Dia bakal muncul tampilan di bagian ini, di bagian dia bakal balik ke beranda, dia bakal muncul bacaan seperti ini. Ini di bagian sininya nanti, oh lupa di bagian sini kalau nggak salah itu email sudah dikirim, aktivasi email. Jadi dia bakal ada bacaan aktivasi email, buka email kalian, ya kan? Kemudian ya klik aktivasinya, baru bisa login. Kalau nggak, sebelumnya nggak bisa. Ada yang udah coba untuk daftarnya? Bang, namanya itu huruf besar semua.
Iya, usahakan capital letter semua. Kalau isi biodata yang kayak gini, usahakan isinya semua huruf kapital. Kalau sandinya nggak harus huruf besar kan, Bang? Nggak mesti. Sandi bisa huruf kapital, bisa huruf kecil. Baiknya itu huruf kecil, huruf kapital, huruf kecil, angka simbol. Ada yang udah bisa atau ada yang mau nge-share screen-nya, tapi jangan deh di-share. Kalau udah bisa bilang aja bisa. Kalau yang belum bisa nanti gimana Bang? Ya itu tadi email baru. Oke. Nah, kita lanjut sedikit. Terus Bang, kalau sudah aktivasi, langkah selanjutnya gimana? Login. Login, bakal masuk email dan password dia minta, ya kan? Chris, saya bukan robot, login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bagian beranda, jenjang pendidikan, pastikan pilih dulu S1 2025. Kalau sudah, kalau sudah, bagian data diri, silakan isi dari nama, nik, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, tinggal pilih, nggak perlu digambar, agama, alamat, alamat ini sampai kelurahan, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini skor IQ ini wajib di input. Jadi kalau yang belum punya itu pastikan dulu punya karena di syarat persyaratan di bagian persyaratan itu ada bagian hasil tes IQ. Nih, kalau yang lupa. Nah, bagian di atasnya juga ada keterangan, ada harus punya nilai IQ minimal 120 di poin ke-10. Oke, lanjut. Balik lagi ke sini. Oke. Nah, di sini isi IQ, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pastikan tahu golongan darah, riwayat penyakit. Riwayat penyakit ini dalam artian penyakit-penyakit berat, kronis, misalnya asam lambung, kronis, kemudian apa namanya, migrain parah, gitu. Nah, itu silakan diisikan. Oke, bentar ya. Yang ada pertanyaan masuk ini. Oke, nah bagian nomor WA ini pastikan nomor WA kalian aktif. Dan kalau bisa nomor WA ini udah termasuk nomor yang bisa dihubungin. Jangan yang cuman nomor WA aja tapi nomornya udah hilang. Itu nanti jadi masalah kalau untuk tahap selanjutnya kalau ada perlu apa-apa. Kemudian ukuran baju, ini nanti baju ukuran yang dipakai untuk di sana, data kalian. Jadi pastikan pilih yang benar, karena mudah-mudahan kalau lulus, itu yang kalian pakai. Oke, biodata harusnya nggak ada masalah. Aman ya, biodata ya, kalau untuk isi biodata. Nah, untuk supaya tidak kesalahan, biodata ini panduannya KTP aja. Panduannya KTP. Itu biodata. Ada yang mau ditanya biodata? Sebelum kita geser ke berikutnya. Penyakit kalau nggak kronis nggak usah diisi Bang, atau tetap diisi tapi dibuat keterangan eh, tidak kronis. Oke, penyakit ini misalnya riwayat penyakit, misal pernah apa namanya usus buntu, pernah usus buntu, kemudian operasi, nah itu kan ada keterangannya, usus buntu, kemudian tahun berapa, tahun sembuhnya, kalau memang nggak ada ya udah isi nggak usah. Kalau nggak kronis, ya nggak apa-apa, isi aja. Karena mereka, misal asma itu kan hitungannya sebenarnya nggak kronis, cuman sewaktu-waktu ada orang asma ini nggak bisa kena dingin, udara dingin nanti, mana tahu di Bogor dingin kan,
Makanya tiba-tiba asma, mereka nggak tahu. Itu. Jadi riwayat penyakit ini itu sebenarnya untuk membantu tindakan pertama kalau misalnya kalian jadi pendidikan, gitunya. Oke. Jadi kalau dibilang kronis atau tidak harus dibuat keterangan, buat aja. Misal, lambung, lambungnya seberapa parah. Kalau nggak ada dikosongkan, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Buat aja tanda gini, nah, tanda kurang ini. Oke, Ah, oke. nggak jelas. Kemudian Nggak kalau jelas. kemudian kalau Dikain RT, mangkrak. Kayaknya tetap oke, maaf ya, suaranya bocor ya. Bang, kalau RT RW 00, iya 00 aja buat nggak apa-apa. Karena kan sesuai KTP. Jadi kita menyesuaikan sama KTP. Gitu. Karena sumut itu biasanya nggak pakai RT RW 0000. Pokoknya panduannya KTP lah. IQ kalau belum 120 gimana? Kemungkinan bakal kalau tetap diisi, kalau maksa tetap diisi, bisa jadi itu kemungkinan nanti bakal kalah di administrasi kalau nggak nyampe 120. Karena di awal sudah dikatakan panitia minimal memiliki IQ 120. Kalau tetap diisi misalnya 119, artinya cara baca syarat aja nggak ngerti. Jadi wajar digagalkan. Itu sih kemungkinan kalau untuk tes IQ-nya belum nyampe 120. Kalau sinusitis, gejala sinusitis, kalau masih gejala ya tulis aja gejala, kan belum tetap. Hmm, kalau dibilang ada bengkok, tapi kata dokter enggak, nah, tulis aja buat sedikit bengkok di bagian tulang belakang. Mereka kan bakal cek nanti itu di kesehatannya Unhan di sana di pusat, tulis aja di situ. Jadi sesuaikan aja, jangan jangan di jangan di karang-karang kalau untuk sakitnya. Golongan darah, golongan darah gimana kalau beda KTP dan yang asli? Wah, keren nih. Oke, jadi kalau golongan darah ini pastikan dulu memang mana yang golongan darah yang benar. Jangan nanti berubah lagi karena di KTP itu kan mungkin pas buat golongan darah itu ngetesnya pas masih SMP, oh golongan darahku sekian. Golongan darahku ini gitu. Eh Kemudian kesehatan, cek ambeien, ya di sana ya dicek nanti itu sertifikat diminta, ya nanti diminta di bagian upload administrasi, nanti diminta itu diupload, ya diupload juga. Kalau di KTP garis doang, kalau bisa dicek sih, cek golongan darah nggak mahal kok itu, paling 10.000 kayaknya ya, sekian abang. Berarti sesuai tes rumah sakit, apanya nih? Apa yang tadi pertanyaannya? Ya, tes sesuai rumah sakit, ya nggak perlu ikut KTP. Nah, KTP itu bisa jadi ditanyakan kapan ininya, pas SMP, rupanya kesalahan ngeceknya. Nggak perlu buat KTP baru, nggak usah, nggak usah. KTP yang udah ada aja, KTP sendiri ya. Oke, ada lagi biodata ini. Di skor IQ itu nanti disesuaikan sama upload administrasi di bagian sini. Ini diminta nanti nih. Ini memang nggak wajib, tapi mana buktinya nanti di bagian data diri tadi membuktikannya. Oke, mana lagi nih tadi chat-chatnya. Oke, mana ya? Itu yang ini yang ijazah atau surat keterangan itu minta dari sekolah. Bentar ya. Kalau nggak ada sertifikat gimana? Sertifikat apa nih? Sertifikat tes IQ atau sertifikat prestasi? Ini kita bahas di sini dulu ya, di biodata dulu ya.
Ya, kita bahasnya di biodata dulu, data diri. Kalau yang lain-lain nanti aja dulu. Biodata diri dulu, karena nanti makin banyak pertanyaan melebar-melebar, berulang-ulang nih pertanyaan. Biodata, data diri, berat badan, golongan darah. Jadi tinggi badan, berat badan ini diisi sesuai dengan surat kesehatan yang diminta. Kan ada yang diminta surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah dan atau TNI Polri ya, itu sesuaikan di sini. Jadi jangan asal-asal ngukur sendiri, tapi menyesuaikan sama surat keterangan dari rumah sakit tadi. Ini bisa sih sekalian harusnya ngecek golongan darah. Aman? Aman ya? Oke. Nah, selanjutnya sosial media. Nah, sosial media ini pastikan kalian isi semuanya. Ya, ini nanti ya, surat peringkat nanti ya kita bahas ya. Kita bahas di sosial media dulu. Oh, bentar. Ini nanya, Bang, surat dari rumah sakit itu gratis atau bayar? Kalau dia orang tuanya yang kerja di rumah sakit, bisa nggak bayar sih, gratis. Cuman kalau di Rumah Sakit Bayangkara Medan, itu bayar kemarin kalau nggak salah surat keterangan sehatnya di angka 65 kalau nggak salah di Rumah Sakit Bayangkara. Di Pringadi, abang juga kurang tahu. Kalau Medan ya. Jadi pastikan itu kalau Binjai itu Binjai bisa buatnya di Rumah Sakit Julham. Pokoknya Rumah Sakit Pemda, Pemkot, Putri Hijau bayar. Iya bayar memang. Jadi beberapa memang bayar kalau untuk rumah sakit. Kalau eh ya kan 35 tuh. Ada yang komen 35 di Julham, di Binjai, di Binjai. Kalau surat keterangan kesehatan itu eh ini Abang kebetulan ada contohnya, bentar ya. Kebetulan kemarin baru urus-urus surat keterangan ini, apa nggak ya? Nih, surat keterangan sehat, surat keterangan dokter, nyataannya nama siapa, kemudian sehat jasmani, tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan seterusnya. Ini contoh. Nampak ya? Eh, Nggak nampak, Bang. nggak nampak ya? Bentar, bentar. Nggak nampak. Bentar, bentar. Tuh, udah. Ini contoh surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Bayangkara. Kemarin kebetulan untuk tes kelengkapan administrasi CPNS kurang lebih sama, ya kan? Jadi nggak ada pernyataan proporsional atau tidak. Berarti Bang itu melengkapi pemberkasan UNAN ya? Tujuannya bisa, Ya, bisa untuk pemberkasan Unhan, keterangannya. oke oke Bang. Oke, oke ya, aman ya. RSUD bayar, bayar. Dia ada Malik tuh, ada yang bilang ada Malik 45 di Pringadi entah berapa, pokoknya di rumah sakit. Golongan darah dan buta warna emang wajib. Kalau ditanya wajib atau tidak, tuh kayaknya di sini nggak ada dibilang wajib atau tidak ya, di syarat ya. Syaratnya katanya intinya nggak ada sih surat keterangan yang buat surat buta warna. Jadi eh, yang penting surat keterangan berat badan proporsional, tinggi sama berat badan. Jadi mengetahui proporsional atau tidak itu dari mana? Dari kalkulator BMI sebenarnya. Kalau untuk proporsional atau tidak sebenarnya dari BMI. Lagi yang mau ditanya?
Nggak ada. Keterangan buta warna nggak ada sih kalau untuk beberapa ini tes. Kalau di apa tadi di Bayangkara memang ada tesnya, cuman di Unhan kan nggak diminta, nggak ada masalah. Minus minus tes buta warna, minus itu nggak ada masalah di Unan. Lulusan 2024, berarti tahun lalu itu pakai tetap nilai raport sih kayaknya. Nanti kita cek ya, tetap pakai nilai raport atau ijazah nanti kita lihat. Ada lagi nggak nih yang belum terjawab? Hijau bayar, 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 bayar. Oke. IQ standar minimal 120, syaratnya ini baca punya minimal 120, mau apapun itu jurusannya minimal 120. Oke. Oke. Aman ya, biodata ya. Kita bahas dulu biodatanya. Data diri ini tinggi 158 ngepas nggak apa-apa, minimal 157 bukan 158. Dari mana? Dari mana? Aman? Ada lagi? Jadi tinggi yang diminta laki-laki 163, perempuan 157 minimal. Jadi 158 nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang yang diminta 157. Hari ini nggak bahas. Kayaknya siap abang sama Sereru yang belum pernah coba. Makanya ini kita selesaikan cepat nih. Makanya mulainya jam 8. Kalau nggak salah gitu tadi informasinya. Ada lagi, teman? Bang Tok, Bob? yang ini Bang yang apa? Yang foto itu, yang seluruh badan itu. Sabar, Background sabar, putih kan? sabar, sabar. Ini dulu, ini Belum dulu. ya? Sabar. Oke, oke. Itu udah Aman, aman. aman biodata? Aman ya? Oke. Next, sosial media. Sosial media ini untuk melihat nanti kalian itu ada terafiliasi dengan ideologi-ideologi yang terlarang atau tidak di Indonesia. Jadi, pastikan biodata kalian, eh, sosial medianya masukkan semua. Nggak masuk pun nanti mereka bisa dapat. Oke? Jadi pastikan masukkan semua yang kalian punya. Nggak kalian masukkan nanti mereka bisa dapat. Jangan tanya dapat dari mana. Oke? Nah, ini Facebooknya, Instagram, X, TikTok, linknya masukkan. Dan profilnya, ini biasanya profil. Di akun kalian digembok pun nanti, dapat tuh. Tesla, kalau nggak percaya. Iya, nggak apa-apa. Tetap nampak. Nggak punya, kalau memang nggak punya sama sekali, nggak apa-apa. Karena kalau ditanya nanti misalnya punya akun sosmed, jawab enggak, ternyata mereka dapat ada, itu pasti dikurangi nilainya. Nipu kan? Kan gitu. Nggak punya Facebook, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau akun IG-nya dua, nih, data media sosial, termasuk account account. Account account. Jadi, masukkan aja. Kalau memang nggak ada masalahnya sama akun kalian, nggak ada kelainan jiwa gitu. Kalau akunnya udah nggak aktif, nggak apa-apa. Yang penting masukkan. Nggak usah. Ini kalau misalnya akun TikToknya bukan kita yang pakai, tapi emailnya akun email kita itu tetap cantumin. Nggak usah sih. Nggak usah. Pokoknya akun sosial media kalian yang memang kalian aktif pakai. Ya, aman ya. Karena ini nanti pasti dipantau media sosial kalian. Ini kayak sejak digital. Iya, bisa jadi dibilang gitu. Akun udah kehapus nggak usah. Akun udah kehapus nggak usah. Pokoknya yang masih ada tapi jarang aktif juga masukkan aja. Kalau kalian nggak ada masalahnya sama sama ini kan sama eh, negara juga apa nggak masalah. Kecuali kalian aneh-aneh kan. Baik. Oke, aman ya? Data sosial media.
semua masukkan sosial medianya, karena nanti kalau akun pernah roasting, ya udah nggak apa-apa. Kalau message jelek-jelek dihapus, ya boleh lah. Jangan tinggalkan ini, jangan tinggalkan hal yang nggak bagus. Dia nggak bagus itu dihapus segera. Akun lupa sandi, ya buat lupa sandi, kirim ke email. Oke, lanjut. Nah, lanjut upload foto. Nah, ini tadi nih, Bang, foto itu latarnya kayak mana? Oke, ini latarnya putih. Lihat ya, putih. Baca nih, putih, putih, yang putih. Maksimal 500 kilobyte, formatnya JPG, JPEG, PNG. Ini bakal di-upload untuk formulir ujian, lembar ujian. Jadi nanti di sana kalian fotonya, kalau sampai ke pusat, fotonya bakal foto ini yang dipakai. Jadi latarnya, ini ya, lihat ya, seragam SMA apakah dari handphone, dari kamera SLR, enggak peduli mereka. Yang penting pas foto, baju SMA, latar putih, maksimal 500 kilobyte. Itu aja yang penting poinnya. Mau dari mana, terserah. Yang penting mukanya nampak jelas. Lagi? Nah, lagi nih. Oke, BPJS sabar. Sabar ya. Sabar ya, kalau BPJS ya. Kita satu persatu kita bahas. Ini upload foto. Oke, lanjut. Lanjut itu ada data orang tua. Nah, ini pertanyaan tadi. Bang, data orang tua, Bang. Kalau nggak ada wali, ini jelas ya. Kalau ada data wali, silakan masukkan data wali jika ada, biarkan kosong kalau nggak ada. Maksudnya gimana, Bang? Misal tinggalnya udah nggak sama orang tua udah nggak ada dua-dua. Berarti kan sama wali, sama bibi, sama paman, sama kakek, sama nenek. Pokoknya ada walinya. Sama siapapun lah itu. Isikan walinya yang bertanggung jawab atas dia. Oke, kalau memang nggak ada, kosongin aja. Aman ya? Terus, data orang tua gimana, Bang? Data orang tua masukkan yang masih hidup, masukkan semuanya masih hidup. Yang udah nggak ada, Bang, yang udah meninggal, nicknya gimana? Nicknya itu isikan aja angka 000000 sampai 16. Nanti mereka bakal tahu itu udah nggak ada. Nama lengkapnya siapa, ini semua segala macam. Jadi, kalau yang memang orang tuanya sudah tidak ada, ayah atau ibunya, ini nicknya nolkan aja. Karena toh di kartu keluarga juga, kalau diurus ya, kalau persyaratannya diurus, administrasinya diurus, itu data orang tua yang sudah meninggal pasti dikeluarkan dari kakak. Kayaknya nanti diupload administrasi, nggak ada orang tuanya. Oke, maaf ya, ini yang mic-nya suara, abang matikan dulu. Nah, jadi Bang, tetap dimasukkan. Iya, nick-nya buat aja 0 semua, mereka bakal tahu itu yang masih ada atau nggak ada. Kalau orang tua kerjanya nggak ada, Bang, buat aja. Nah, ini toh ada pilihan sudah meninggal misalnya. Jadi mereka udah tahu tuh nanti. Kan? Kalau nggak ada, pilih lainnya aja. Ya, mereka tahu tuh nanti di lainnya itu nanti ditanya. Tuh, oh, pegawai BUMN kalian dulu. Misalnya direktur pimpinan manajer, manajer mana gitu. Oke ya, jabatannya apa, pendidikan ayah ya, bukan pendidikan kalian. Ada yang mau ditanya, kata orang tua? Bang, mau nanya bang. Ah. Kan saya udah nggak punya orang tua ayah kan bang. Terus udah diisi kemarin nicknya yang lama. Itu apakah ngaruh bang? Masih bisa Namanya masih bisa dirubah kok. Udah final. masih bisa bang? Udah Udah final. disubmit soalnya. Udah submit. Iya, untuk data orang tua. Udah selesai sampai pilih jurusan. Sampai data nilai sih bang. Oh, masih bisa dirubah. Oke, makasih bang. Oke. Ada lagi? Bang, Oh mau iya. nanya. Hmm.
Ayah kan sudah meninggal, tapi Ya, dulu kerjanya pensiunan TNI itu pekerjaannya dibikin pensiunan atau sudah meninggal? sudah meninggal aja. Sudah meninggal, oke. Mm-mm. Lagi, Bang, kalau orang tua ibu nggak kerja itu kan digaji kan nggak ada nol, jadi dibuat kurang dari kurang 500. dari 500.000 nih, ya Oke, kan? Bang. Nah, lagi, ayah masih ada, tapi pensiunan. Pensiunan, pilih. Ada kan pilihannya? Nih, ada lagi. Nama sesuai ini ya, nama sesuai kakak ya, atau KTP orang tua ya. Jangan buat alias-aliasnya nanti. Ya, kalau udah pensiunan, tetap aja buat pensiunan. Mau jabatan terakhirnya direktur, apa semua segala macam. Intinya kan saat ini udah pensiun. Bang Tok. Bentar. Cek aja kalau nggak. Meninggal, Oh ya, oke. ya penghasilannya kurang dari 500.000 karena nol juga dianggap kurang dari 500.000. Dan oleh karena itulah manajemen komunikasi istana harus menurut saya kepada Pak Prabowo mengevaluasi. Apalagi tuh, apalagi. Terjadi begini. Jadi komunikasi itu Bang, izin nanya lah bang, Yuk, baru masuk itu bang kan yang pas foto itu bang bentuk foto atau bentuk apa ya bang? oke. Pas foto itu tadi filenya kalau nggak JPG, JPEG, PNG. Itu bentuk file bang atau bentuk fotonya langsung ditaruh bang? Foto lah. Ya foto kan, foto filenya itu ekstensinya kalau nggak JPG, JPEG, PNG. Oh, oke bang, makasih bang. Iya. Jadi akhirnya apa? Tidak setuju. Nih, abang izin ya, abang mute ya. Soalnya suara TV-nya kedengeran nih. Jangan korban rakyat ini. Tidak terjadi. Oke. Ada lagi? Ya, nih, ada record ada, bang. Pensiun bulan 6 ini, nanti dibuat berkasnya apa? Kan belum pensiun. Kalau belum pensiun, ya pilih yang masih kerja. Apa kerjanya saat ini? Oh, pensiunnya kan bulan 6 nanti, bukan sekarang kan. Ini kan isinya sekarang, per hari ini. Per kalian nanti daftar, atau paling lama ini kan bulan 2 nanti terakhir pendaftaran. Jadi tetap isi aja sebagai sebagai apa yang terjadi. Kalau yang meninggal nama sama tanggal lahirnya tetap diisi ya. Kalau udah meninggal, walaupun sudah meninggal, tetap diisi nama ayahnya, tanggal lahirnya di mana, kerjaannya apa. Karena nanti kan udah ada di pilihan nih, sudah meninggal. Mereka tahu, jadi tetap diisi. Karena nggak mungkin kan tanpa ayah kan, lahir. Lagi? Bang, orang tua saya ingin nanya. Boleh, boleh. Bang, Ah. gini, ayahnya kan udah meninggal, Ya ya kan Bu. pensiunan TNI. Ah. Jadi saya kan ibu rumah tangga. Jadi Ya. untuk penghasilan itu Ah. dibuat dibuat juga di apa di saya gitu, di ibunya. Kan mesti Kalau menerima gaji terusan kan? Ya, benar. Jadi kalau untuk ayahnya posisi sudah, kalau memang sudah meninggal, penghasilannya kan ini posisinya kurang dari 500.000, Bu. Atau kalau memang mau dibuat terima pensiunannya itu berapa, buat aja di penghasilan ayah, di penghasilan ibu, tetap aja dibuat kurang dari 500. Karena kalau, Oh, jadi misalnya oh penghasilan jadi ayah ini, dibuat di penghasilan ayah. iya, di ayah aja. Karena kan kalau sudah meninggal tapi ada penghasilannya kan mereka tahu itu pensiunan. Bisa. Oh, iya iya iya. Makasih ya, Bang. Ya, Bu. Ada lagi? Bang foto, nanti foto. Sebelum, sabar. Ini data orang tua dulu. Mana ya? Oke, lanjut. Sekolah. Ini dia.
Ini banyak pertanyaan, Bang. Kalau kurikulum merdeka gimana, nggak merdeka gimana? Ini ada pilihannya ya. Nih. Di bagian sini udah ada pilihannya. Katanya, apakah sekolah Anda kurikulum merdeka atau tidak? Iya. Kalau iya, tidak, ya tidak. Karena apa? Ketika buat iya, ya kan? Nanti ini ditanya lagi tahun lulus tahun berapa? Ini nggak bisa diapa-apain nih. Nih, bagian ini. Kalau tidak, ini ditanya apa? Apa? Nih tahun 2024 apa? Kompetensi keahliannya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nggak ada nih sampai hari ini di sini. Udah, jadi nanti pastikan kalau memang kurikulum merdeka pilih ya, kalau nggak pilih tidak. Sekolah kalian masing-masing ya, jangan sekolah orang ya. Nih, jadi kalau kurikulum merdeka kayak mana bang? Ya buat aja ya kalau memang ya. Kalau nggak ya buat ya. Nih tahun lulus. Kalau tahun lalu gimana? Kalau tahun ini gimana? NISN tiap orang itu beda-beda. Makanya kemarin abang minta di data untuk tryout kalian NISN supaya apa? Supaya ingat NISN masing-masing, nggak lupa-lupa. Karena itu perlu nanti untuk di sini, di SNBT dan seterusnya. Oke, ini data sekolah. Aman ya, data sekolah harusnya. Kemudian jangan langsung di skip karena ada bagian ini, data nilai. Nih, di sebelahnya data nilai. Oke, bentar, ada yang nanya. Bang, kami sekolahnya yang tahun kami masih pakai K13, tapi yang kelas 11 sudah merdeka. Pertanyaannya, udah kurikulum merdeka di kalian di angkatan kalian. Kalau di angkatan kalian pakai Kumar, pilih ya. Kalau tidak, ya pilih tidak. Karena nanti ini kaitannya di data nilai. Kenapa? Di kurikulum merdeka itu kan ada jurusan-jurusan, ya konsentrasi-konsentrasi tertentu yang nilainya nggak ada, nggak perlu. Misalnya. Kan? Kalau yang kalau kalian masih pakai K13, ya udah pakai K13. Berarti enggak pilihannya. Jadi di kaliannya itu maksudnya. Jadi kalau keseluruhan Bang, ada yang pakai, ada yang enggak di sekolah kami ini posisinya gabung-gabung. Di kaliannya lah kalau kayak gitu. Karena ini spesifik di kaliannya, di data kalian. Kalian lulus itu pakai kurikulum merdeka atau tidak. Karena ini tahun lalu belum ada nih pilihan kurikulum merdeka atau tidak. Ini tahun lalu belum ada. Ini baru tahun ini nih munculnya. Mereka belajar juga nih berarti. Oke, terus data nilai. Data nilai ini, data nilai ini jangan nanti nggak diisi. Kalian pikir nanti, bang, udah isi sekolah, terus tiba-tiba di data nilai di mana bang diisi? Kok tiba-tiba nggak ini administrasiku nggak tuntas? Aku nggak ada disuruh ngisi data nilai di sini nih. Nih jelas nih. Tambah data nilai. Nih pilihannya. Nampak jelas di sini. Ini tadi kalau yang pilihannya mana tadi? Pilihannya iya, kurikulum merdeka. Kalau enggak gimana? Apakah berubah? Kita lihat. Ini nggak ada pilihannya tapi nih. Kita refresh dulu ya. Oke, tidak. Nggak ada pilihannya. Mana nih? Iya. Kalau iya dulu deh. Pilihan gitu. Harusnya ada tuh. Semester. Kalau yang dia sampai tamatan 2024, ya kan? Tamatan 2024, maka ini bakal berubah. Ya, nggak ada pilihan. Aja deh dulu. Kalau tamatan 2024, dia bakal sampai semester 6. Oke, bakal sampai semester 6 nih. Pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan, keterampilan. Bang, filku, apaku nggak ada loh bang. Nggak ada
apa namanya, nggak ada keterampilannya Bang, cuman pengetahuan aja. Gimana Bang keterampilannya? Nol kan aja, nol. Kalau memang nggak ada, nol, 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 nol. Nggak apa-apa itu Bang, nggak apa-apa itu Bang, nggak ada nilainya. Nanti kan di sini ngupload raport, kan ada buktinya, memang nggak ada. Jadi nggak usah pusing kali ya. Kalau nilainya nggak ada, buat nol keterampilannya. Kalau memang ada, isi. Jadi sesuaikan sama rapor masing-masing. Kalau memang ada, isi. Kalau memang nggak ada, nggak usah isi. Nol aja buat. Kenapa? Kalian disuruh ini nanti, disuruh buat filenya, kan? Jadi nyantai aja. Oke. Bang, berarti kalau yang alumni 2024, ya, yang alumni itu buat 2024. Karena nanti bakal sampai semester 6 isinya. Nilai minimal berapa? Nilai minimal itu, guys, kalau nggak salah rata-ratanya, nih. Nilai raportnya rata-rata dari 1 sampai 5, 8. Pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Dan, untuk, ya, rata-rata 8. Untuk 1 sampai 5. Rata-ratanya ya. Dan untuk matematika, fisika, kimia, biologi minimal 90 untuk pilihan program studi khusus. Jadi gimana Bang nih kedokteran misalnya? Kedokteran itu butuh nilai biologi 80, biologi 90, matematika 90 untuk semester 5. Kalau nggak nyampe, ya jangan coba, pasti gagal. Matematika wajib, matematika minat wajib, pilih yang wajib. Matematika wajib. Bang itu peringkat kelas, Bang itu Bang yang tadi ku tanya peringkat kelas, yang filenya mana tadi? Coba ulang. Apa pertanyaan yang peringkat-peringkat tadi tuh? PDF raport digabungin. Kalau raportnya lihat nih, cuman, ini ada keterangan ini nih. Untuk siswa yang atau tidak memiliki nilai keterampilan, harap isi kolom keterampilan dengan nilai angka 0. Udah jelas ya di bawah ya keterangannya. Kemudian surat keterangan peringkat di kelas bersamaan dengan nilai raport setiap semester. Artinya, ini ada nanti, kalau ada yang menyatakan peringkat kelas, peringkat berapa, ada buktinya, jadikan satu sama file. Untuk file, ini file scan, tegak, nggak terbalik, nggak miring. Artinya dia tegak gini. Jangan gini. Nanti kerjaan panitia bisa ini tuh, bisa kerjaan kali, kalau buat kerjaan pun. Nah, untuk file yang lebih dari 1 lembar, di-scan dulu semua, digabungin jadi satu. Pakai apa gabunginnya Bang? Kalau mau scan di SPC, Medan, itu ada scan-nya, mesin scan, ada. Ya, kalau Medan. Kalau Pakam, ada nggak ya? Ini ada juga sih. Binjai, ada nggak ya? Lupa Bang kalau Binjai. Kisaran, nggak tahu Bang. Medan ada nih. Kalau mau sini, bawa sini, rapet lah. Biar di-scan, diunggah. Jadi satu, biar kita susun. Gabunginnya pakai apa Bang? Pakai split PDF, bisa. Banyak tuh. Split PDF nih, bisa. Log PDF. Nih, merge PDF, dan seterusnya. Gampang lah pokoknya. Kalau nggak tahu, nanti tanya aja ke sini. Sama Abang bisa ke SPC langsung. Kalau chat, mohon maaf kalau agak lama. Ada lagi pertanyaan apa nih? Nggak ada peringkat di kelas? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Matematika wajib. Matematika wajib. Ya. Foto raportnya gimana? Pengetahuan dan keterampilan jadiin satu. Misalnya, nilai akhir. Bang, raport cuma ada nilai akhir. Jadi isinya, ya, pengetahuan. Nggak apa-apa, pakai cam scanner juga nggak apa-apa. Hasil rata-rata dari no. Yang diinput di sini, kalau dia semester 1, dia semester 1 rata-ratanya berapa? Dihitung. Kan? Nah, kemudian nanti ditambahkan, ini misal gini, ini kita buat ya, nilai rata-rata semester 1, 90, peringkat 1, Pancasilanya 95,
Matematikanya 95, 95, 98, 98 misalnya. 98, 90, atau 87 misalnya kan. Kemudian upload file misalnya di sini yang mau upload misalnya kan. Ya, sekali nggak tuh ya? Ini aja lah. Ya, ya kan? Simpan. Nanti isi ini bakal terisi nih. Nih. Lihat, semester 1. Ini bakal ada tuh. Semester 1, semuanya segala macam. Ini filenya yang diupload tadi. Bener nggak filenya? Kan gitu. Gitu. Kalau salah Bang gimana? Kalau salah gimana? Tinggal hapus. Tambahkan lagi per semester ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, kalau semester 1 sampai 4 nilainya 80, tapi semester 5-nya 90 bisa, nggak apa-apa. Tapi, Bang, kalau nggak ada pelajaran biologi, nggak apa-apa. Ini nanti kan kalau nggak ada biologi, ada fisika, matematika, sama kimianya, berarti itu kan kemungkinan kurikulum merdeka. Mereka nggak permasalahkan itu. Tapi ya jangan ambil jurusan yang ada biologinya. Misal, Bang Bang, izin nanya lah, Bang. bentar ya. Bentar dulu ya. Nah, jadi kalau untuk yang nggak ada biologi, jangan ambil jurusan yang ada biologinya. Apa aja, Bang? Nih, nggak bisa berarti ngambil kedokteran, nggak bisa ngambil biologi, nggak bisa ngambil ke sumber daya air. Itu jangan. Kalau nggak ada biologinya, pasti kalah. Abang pastikan pasti kalah itu, yang nggak ada biologinya. Nggak ada peringkat, kosongin aja. Keterangan filenya. Oke, ini kalau ada keterangan peringkat, itu minta dari sekolah, keterangan dari sekolah. Game scanner bisa, kalau nggak ada ranking nggak apa-apa. Soalnya satu kertas tiap semester, karena per semester. Kalau mau minta ke sekolah, eh, ranking berapa, itu per semester. Semester 1 berapa, rankingnya semester 2, karena ini diisi per semester. Ini diisi per semester. Kalau nggak ada cantumin di raport, ya minta keterangan dari sekolah karena harus ada buktinya. Bentar, Bang, ada dengan lanjutku 98. Aduh, aduh. Mana nih? Bentar ya, naik bentar ya. Itu nanti kasus yang apa itu khusus itu ya. Kalau nggak ada pelajaran biologi, udah tadi dijawab. Ya, garis saja rata-ratanya diperoleh dari mapel apa aja. Dari mapel yang diminta ini aja, rata-ratanya. Dari yang diminta ini aja. Kelas 10. Kalau kelas 10 pelajarannya IPA IPS. IPS nggak ada. Nggak apa-apa, cantumin aja. Harus dari IPS kah? Nggak mesti dari IPS. Kalau IPA nggak apa-apa. Cuman harus ada nilai ini. Ini nih. Sejarah, geografi, sosiologi. Harus ada itu kalau mau IPA, anak IPA. Ya, jadi kalau IPA boleh, tapi harus ada nilai sejarah, geografi, sosiologi di semester 5. Kalau nggak ada, nggak bisa. Dari di situ Bang nggak ada matematika minat. Matematikanya ini matematika wajib kalau nggak salah Bang. Jadi sebelum apa kita cek aja dulu lagi. Kalau nggak ada ranking di isinya 0, garis aja buat harus 3 besar, nggak mesti harus 3 besar. Mereka mintanya 10 kalau nggak silap Bang. 10 besar aja. Kalau nggak ngirim peringkat bisa gagal, belum tentu. Iya, sama yang diminta. Berarti misalnya yang diminta ini berapa sekolah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bagi 8 kalau memang semua ada. Kalau misalnya yang ada cuma 6, ya bagi 6. Itu aja ngitung rata-ratanya. Jangan semua dibagi 8. Misal, ini kalian ada nih. Ini ada 98, 98, 98. Tapi di sini nggak ada nih. 0, ini 0, ini 0 misalnya. Oh, ini 90. Ya dibaginya nanti dibagi 6. Jangan dibagi 8. Kalau dibagi 8 ya bakal
apa namanya, bakal rendah sekali nilainya. Itu sih. Peringkat kelas tiap semester, iya tiap semester karena bakal diupload per semester. Jadi per semester dia. Kalau ada yang nggak masuk 10 besar, bahasanya kemarin kalau abang nggak silap itu dia yang prioritas, ada prioritasnya mas. Bentar ya. Nah kemarin aku baca. Oh, diprioritaskan yang Nomor 9 tadi di atas. ke-9. Ini. 10 masuk ke 10 besar terbaik pada semester 5 dan atau prestasi gitulah. Ada tuh. Di kelas 10 sesuaikan aja. Jadi kalau 10 misalnya IPA, 11 12 dipecah, sesuaikan aja. Ini biasanya yang kayak gini, ini biasanya kurikulum merdeka. Jadi nilainya sesuaikan aja. Kalau memang nggak ada, nol kan. Kalau memang ada ya isi. Itu kan aja. Nggak usah pusing-pusing. Sesuaikan sama raportnya. Kalau memang nggak ada, bisa isi. Semester 5 aja yang dilihat. Kayaknya iya kalau dari bahasa ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanya tentang nilai? Aduh. Jadi nilai ini sesuaikan sama rapor kalian. Kalau memang nilainya ada, masukkan. Kalau nggak ada, jangan paksakan ngambil program studi yang mereka minta. Kayak tadi ya, nggak ada biologinya. Mau ngambil kedokteran, ya gagal. Pasti gagal. Taruhan kita pun jadilah, pasti gagal. Ini jelas ya, nilai pengetahuan, nilai pengetahuan, nilai pengetahuan, bukan nilai keterampilan atau nilai praktek. Jelas di situ. Ada lagi, mau ditanya? Kalau ranking nggak ada, nggak apa-apa, aman. Nggak masalah tuh. Masukkan aja. Apa tuh tadi mau nanya? Alex? Iya bang, mau nanya. Kemarin kan udah ngupload bang. Terus itu nge-start di semester 3. Parah udah dilanjut sampai semester 4. Cuman terisinya sampai semester 3 bang. Itu kenapa bang? Semester 4-nya nggak bisa? Iya bang. Semester 4-nya nggak bisa. Ini sampai hari ini belum bisa? Belum dicoba sih bang. Tapi kemarin terakhir udah ngupload sampai semester 5. Tapi yang terdata di situ sampai semester 3 aja. Itu bisa jadi ya, abang ini nggak tahu ya. Filenya kebesaran, bisa jadi. Filenya udah pas itu, maksimal 1 MB. Udah bang, udah pas bang. Oh, nanti coba lagi aja. Besok pagi ya, jangan siang ya. Siang itu biasanya server agak sibuk. Besok pagi itu diupload, coba pelan-pelan. Semester 4-nya berapa, 5-nya berapa. Karena biasanya kayak gitu kesalahan jaringan biasanya. Ya bang, makasih bang. Oke. Bang, raportnya memang dipoto satu-satu bang per semester. Iya, per semester. Karena ini mintanya jadi semester 1 untuk semester 1, semester 2 untuk semester 2. Jangan digabungin jadi satu. Makanya kan filenya maksimal 1 MB supaya ya filenya itu masih terbaca. Kalau dia digabungin semua, terus filenya terlalu kecil, nggak terbaca tuh, kabur, buram nanti. Oke bang, makasih ya bang. Oke, ada lagi bang, ranking 10 besarnya harus yang umum atau bisa per kelas? Per kelas, kayaknya ini nggak ada dibilang sih di sini. Kayaknya 10 besar terbaik, kayaknya per paralel lah, itu paralel lebih keren sih kalau umum. Rapot perlu dileges? Nggak usah. Untuk saat ini nggak usah. Rapot itu aja yang di-upload, nggak perlu yang dileges. Entah nanti kalau untuk yang ke pusat persyaratannya. Ada lagi data nilainya ini diisi per semester.
Ya, Gus. Nggak ada. Kalau nggak ada, ini jelas di bawah ya. Untuk yang kurikulum merdeka tidak memiliki nilai keterampilan, harap isi dengan angka 0. Diisi dengan angka 0. Keterampilan tidak ada, nolkan saja. Tidak masalah sama mereka. Bang, mau nanya lah Bang. Betul. Untuk program studi itu Bang, kan ada tadi persyaratannya katanya untuk nilai semester 5. Itu kayak mana itu Bang? Maksudnya? Oh, ini. Ini. Iya Bang. Oke, jadi Iya, Bang. misalnya siapa nih Aldan nih? Aldan misalnya mau program studinya, misal Aldan ini semua nilai ada? Ada Bang. Ada. Misalnya mau ngambil ke mana ya? Teknik sipil. Nah, teknik sipil itu kan nilai fisika dan matematikanya harus minimal 90. Kalau ternyata nilai fisika semester 5 nggak sampai 90, jangan pilih ini nanti di bagian buat pendaftaran. Di pilihan ini yang terakhir. Jangan dipilih. Gitu. Oh, oke Bang, oke Bang. Oke ya. Oke Bang. Ya. Berarti Bang. Lagi kita bahas nilai dan persyaratan ini. Aman ya. Jadi, nah, untuk yang sudah isi tapi belum submit, nggak usah terburu-buru kali ya. Nanti aja, submit itu nanti kalau perlu di tanggal 20-an, 21 gitu, seminggu sebelum tutup, atau 3 hari sebelum tutup, aman itu, kalau enggak, nggak ada masalah, jadi nggak usah terburu-buru. Nah, Bang, data nilai aman? Udah aman ya? Nggak ada lagi yang ditanya ya? Nanti kalaupun ada yang kurang jelas, bisa kita lihat lagi videonya. Oke. Masih bisa dirubah, aman. Selama belum submit, masih bisa, semua masih bisa dirubah. Jadi, nggak usah terburu-buru men-submit. Oke, yuk. Selanjutnya, bagian prestasi. Nah, ini tadi dibilang di awal, yang punya prestasi, ya kan, diprioritaskan siswa yang masuk 10 besar, punya prestasi akademik, olahraga, seni, dan budaya tingkat nasional ataupun internasional. Bang, kalau punya prestasi, Bang, di bidang duta, anti narkoba, duta, apalah semua segala macam, tapi tingkat provinsi, Bang, gimana? Masukkan aja. Nih, karena ada bagian provinsi, ada nasional, ada internasional. Filenya apa buktinya? Filenya buktinya ya sertifikat. Juaranya juara apa? Prestasi di bidang apa? Keterangannya nanti apa? Gitu. Jadi kalau misalnya, Bang, akademik, Olimpiade, Bang, juara 2, tingkat apa? Provinsi, Bang. Ya udah masukkan. Seni budaya, Bang, nari, masukkan. Nyanyi, masukkan. Duta, Bang, duta bisa lah. Olahraga, Bang, bisa. Olimpiade, Bang, masukkan. Gas. Jadi semakin banyak ini prestasinya, ini jadi bakal jadi nilai tambah di ujung di bagian pusat nanti ketika interview. Kalau nggak ada, Bang, kalau nggak ada ya nggak masalah, nggak usah diupload. Pokoknya jangan buat prestasi yang nipu-nipu, jangan buat hal yang nggak betul. Eligible, bentar ya, bentar. Dalam bidang organisasi, nah bidang organisasi ini kayaknya enggak, karena ini bahasanya kan prestasi bidang apa. Nah, karena ada prestasi, bahasanya juara. Kalau dalam bidang organisasi itu kan berarti sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Eligible ngaruh, Bang? Enggak. Menang Olimpiade tapi tingkat kabupaten, masalahnya nggak ada pilihan kabupaten. Provinsi juga cuma sampai provinsi. Kalau Olim kampus nggak juara, nggak usah dimasukkan kalau nggak juara. Nggak ada prestasi gimana? Paskibra sama OSIS. Paskibra itu kalau memang juara,
Ya boleh. Kalau masuk top 100 nggak bisa, nggak ada bacanya juara top 100. Kelompok. Nah, kalau kelompok ini kan dia berarti ada apa namanya? Kalau misal paduan suara itu kan nggak pribadi. Paduan suara itu kan dia kelompok, makanya nanti pilih aja kalau memang berkelompok. Kalau masuk pas Kibra provinsi bang gimana? Ya bisa sih, masukkan aja. Juara berapa misalnya? Ya paling keren juara 2, apa pas Kibra provinsi, masukkan aja kalau memang masuk pas Kibra provinsi. Tidak ada masalah. Jadi kalau yang prestasinya kelompok, ya nggak apa-apa. Karena selama kalian masih dalam kelompok itu, berarti kan kalian ada kontribusi di situ. Lagi, untuk data prestasi. Kalau misalnya lomba karya ilmiah kelompok, karya ilmiah ini, nah karya ilmiah ini menang atau enggak? Kalau memang juara tingkat provinsi atau internasional, silakan. Lomba dapat perak tapi juara 8. Juara 8 nggak ada di pilihan. Nanti kalian kewalahan sendiri jawabnya nanti di sana. Kalau masuk, walaupun perak intinya tapi juara 8, nah, ada. Kalau misalnya di sertif nggak ada dibuat juara tapi medali emas dibuat, bisa emas. Emas ini berarti kan intinya satu nih. Asal ada buktinya, tingkat apa? Nasional, internasional, provinsi. Kalau memang ada buktinya silakan dibuktikan. Jadi intinya jangan asal nambah-nambahkan ini, ya kan, supaya nampak banyak, tapi nipu. Jangan. Kalau memang ada, buat ada. Kalau memang tidak ada, nggak usah dipaksa. Oke? Karena itu jadi nilai tambah. Kalau memang benar, kalau memang nggak benar itu jadi nilai minus. Karena nilai nipu. Ya, maksudnya kalau masukkan ini ya. Internasional ya bisa lah. Bisa kali. Oke, lagi. Mana ya? Next. Kalau ada yang mau ditanya dulu. Bang, kalau yang kabupaten kayaknya nggak usah deh. Bentar ya, kalau untuk kabupaten kayaknya nggak usah, karena provinsi. Kalau mau nanti bawa untuk di sana, bawa aja sebagai bukti. Tapi ada 2 sertif, 1 sertif menyatakan menang, menyatakan sebagai peserta. Oke, kalau 2 sertif, ini dua-duanya upload jadi 1 file. Jadi sebagai bukti, kalian itu bagian dari yang menang. Ya, itu ya, siapa ini? PI. Kalau nggak ada yang bagus, nggak usah dibuat. Iya, karena yang diminta ini misalnya minimal provinsi. Daripada nipu-nipu kan, nggak usah. Karena kalau mau ini nanti misalnya, bentar ya, kalau mau misalnya, bang, yang nggak terlalu bagus di mana? Nanti bawa aja ke pusat. Kalau memang nanti sampai ke pusat, bawa ke pusat sertifikatnya, tunjukkan sama penginterview. Maksudnya ini mau dimasukkan, cuman batasnya kan sampai provinsi, makanya nggak dimasukkan. Itu aja. Saya betul. Nurin, kalau dua sertif digabung, iya. Jadi kalau 2 sertif yang menyatakan misalnya satu kelompok, satu individu, jadikan satu ini aja, satu file. Itu. Lagi, ya satu file. Jadi satu file. Jadi satu file itu 2 sertifikat atas bawah. Kalau peringkatnya beda, ya gimana? Gimana kalau peringkatnya beda? Mana bisa? Misal dibuat nih juara 1, rupanya di sertifikat juaranya juara 2, ya mana boleh? Yang pasti-pasti aja kalau di sini, yang ini peringkatnya. Kalau memang nggak ada, nggak usah. Kalau memang ada, buat pasti. Karena agak sensitif nih nanti, pasti pasti kena. Ini nih, habis nih kalau nipu nanti di sana, pasti habis.
Oke, lanjut. Nah, ini di bagian ini, ntar ya. Oke, nah di bagian ini ada format izin orang tua. Di format izin ini ada yang PDF, file PDF, ada yang sudah Abang coba buatkan filenya file Word. Mana tahu ada yang mau ini mau apa namanya? Mau diketik, via ketik, kan? Jadi nanti boleh kalau mau minta sama abang kasih filenya atau abang buat aja di ini di SPC, di grup SPC nanti, kan? Jadi di bagian ini ya, di bagian surat keterangan orang tua ini nampak nggak? Masih nampak nggak screen-nya? Ya, Microsoft Word-nya. Oke. Nah, nih surat izin orang tuanya ini ada yang udah abang coba buatkan dalam bentuk Word. Jadi kalau yang memang minat dengan bang tulisan tanganku jelek bang, diketik aja lah bang lebih cantik. Ya udah ini boleh, tinggal ganti aja. Yang bagian atas itu nama orang tua, bagian orang tua, data orang tua, bagian bawah itu nama kalian, siswanya. Di filenya tinggal abang kasih, ini tinggal ganti. Pokoknya tinggal ketik ganti, ketik ganti. Oke, itu aja ya. Kalau untuk file Word-nya, untuk surat izin. Bang, kalau misalnya, oke, bentar ya. Kalau misalnya bang mau tulis tangan boleh, boleh nggak ada masalah. Kalau kalian mau tulis tangan, salah. Nanti tinggal download aja masing-masing atau nanti abang kasih kan. Nah, KTP. Makanya kemarin di awal udah abang bilang KTP ke orang tua di Medan udah abang sampaikan juga ke orang tua. Bahwasanya tolong dibantu untuk KTP-nya atau kartu identitas anak. Kalau nggak ada bang urus, kalau nggak ada urus. Karena nggak ada opsi pakai KK di sini. Kalau di kedinasan mungkin masih bisa pakai KK, ini nggak ada. Ini KK, akte lahir. Nah, ini tadi ada yang nanya, bang, kartu BPJS-ku ada, tapi nggak aktif. Itu kayak mana? Yang diminta di sini yang penting adalah kartu BPJS. Mau aktif atau tidak, itu nggak ada masalah sih harusnya. Karena yang penting ada kartu BPJS-nya dulu. Bang, aku nggak ikut BPJS. Orang tuaku BUMN, kan? BUMN PT Timah. Jadi ikut asuransi swasta. Pokoknya itulah BUMN. Nggak ikut BPJS. Kayak mana? Asuransi kesehatan apa yang dipakai? Upload di sini. Oke, jadi harus ada asuransi kesehatan mau BPJS atau swasta. Ya, tanda bukti kalian ikut asuransi. Terus ini foto bagian depan. Ingat pakai seragam sekolah. Seluruh badan artinya dari atas kepala sampai kaki. Nampak. Bagian kanan, samping kanan berarti kalian menghadap ke kiri. Ya kan? Samping kiri berarti kalian hadap ke kanan. Surat izin orang tua, yang tadi yang bilang surat keterangan, surat ijazah. Nah, ini kalau yang sudah tamat pakai ijazah. Kalau yang belum,
surat keterangan siswa kelas 12 minta ke sekolah. Oke, surat keterangan kelas 12 itu minta ke sekolah. Hasil tes IQ, NPWP ini nggak usah. NPWP nggak usah ya, kalian belum punya ya, jadi nggak usah diupload. Kartu KTP orang tua, ayah ibu, bang, kalau yang tadi yang udah meninggal kayak mana? Nggak wajib kan? Nggak wajib. Ini ya buatlah wali, kalau ada ya isi, kalau enggak nggak apa-apa. Oke, itu semuanya. Kita muncul dengan pertanyaan-pertanyaan. Sertif tadi udah aman ya. Tulis tangan atau Word? Tulis tangan atau Word, nggak ada masalah. Mau tulis tangan boleh, filenya ada, Word juga ada boleh, tinggal kita atur aja semana enaknya. Surat peringkat kelas minta sama sekolah, kan? Jadi nanti digabung sama rapor. KTP depan aja, belakang sama semua gambarnya semua. Jadi KTP depan aja. Bang, kartu BPJS ku masih dalam bentuk askes lama, tapi aktif. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau bisa, siapa ini? Asya ya. Kalau bisa, kalau mau, itu ini aja, download aplikasi mobile JKN. Mana ya? Mana dia? Ya, ini. Ini aplikasinya, nih, kayak gini nih, kira-kira mobile JKN. Apa nggak? Jadi dari situ bisa minta kartu ini ya, kartu peserta BPJS. Jadi langsung kayak gini nih dia kartunya, langsung dari HP. Dari HP tinggal di ini aja, tinggal screenshot kalau untuk kartu BPJS. Kartu akses masih bisa, harusnya masih bisa sih, nggak ada masalah. BPJS nggak aktif. Kalau ada kartunya, kalau bisa diaktifin sih. Latar apa? Latarnya udah dibilang latar putih, background putih, cukup jelas. Foto harus berdiri, iya, fotonya harus berdiri, nampak kepala sampai kaki. Contoh foto ada nggak, Bang? Contoh foto. Foto full body. Alah, nggak ada yang formal nih. Mana ya? Nah, ini lagi nih, kira-kira. Ada kepalanya ya, tapi ya. Jangan kepala yang dipotong ya. Ini kira-kira. Nah, pokoknya posisi siap. Posisinya posisi siap. Posisi siap. Ada pula. Tangan jangan dimasukkan. Gini nih kira-kira. Nih. Nah, nih. Depan, samping. Itu contoh yang kira-kira ya. Apalagi nanya nih. Foto yang berdiri itu pakai sepatu. Pakai sepatu nggak ya? Nggak usah. Pakai sepatu, apa? Mau pakai sepatu nggak ada masalah sih. Aduh, abang nggak ada contoh peringkat kelas. Gabung gimana? Gabung nilai. Ya cari dulu peringkat kelasnya, nanti gabungnya gampang abang ajarin. Filenya digabung ya. BPJS ini udah di dalam bentuk surat bank, itu surat BPJS biasanya udah ada. BPJS itu dia masing-masing orang, di tiap orang itu harusnya punya kartu BPJS. Jadi kayak misalnya abang punya di mobile JKN, nih, kartu ini nih di HP. Jadi ya, nih kayak gini nih. Nah, itu
Kalau untuk kartu BPJS. Kartu BPJS wajib, wajib, wajib. Kalau nggak ada, nggak bisa itu. Bang, sekolahnya ngasih surat keterangan peringkat 1 jadi nguploadnya setiap semester. Iya sih, ya, setiap semester. Jadi tandain semester 1 berapa, semester 2 yang mana. BPJS kartunya yang difoto. BPJS kartunya yang difoto. Maksudnya gimana? Kalau nggak pakai peringkat nggak masalah. Surat keterangan TP letak di data diri tadi. Dan di sini. Surat keterangan itu dia diupload di sini. Ini di nomor 9 surat keterangan tinggi badan berat badan. Tapi di tinggi badan berat badannya tadi dimasukkan ke bagian data diri. Ya, foto berdirinya itu seragam sekolah. Ini jelas ya. Seragam sekolah, seragam sekolah, seragam sekolah. Sepatunya ya kaki ayam, pakai alas kalau boleh, kalau mau cantik pakai alas. Kaos kaki boleh, nggak masalah, yang penting berdiri. Rambutnya diikat aja, biar rapi. Rambutnya diikat aja, kalau mau digerai dia ke belakangin, jangan ke depan. Nanti ya, nanti kalau media sosial itu nanti boleh dilihat lagi rekamannya. BPJS itu yang diupload kartunya atau JKN-nya, kartunya, bagian kartunya aja, bagian kartunya aja. Gimana bilang ke guru minta surat keterangan aktif? Ini kalau nggak dikasih, ini, aduh, gimana ya? Itu kalau ini, kalau minta surat keterangan aktif, itu sama orang tua aja lah, kalau yang memang eligible. Kalau kalian sendiri nanti nggak dikasih, ya udah cuman lagi mau dibilang kan? Kena gas kalian sama guru kan? Sama orang tua kalau takutnya nggak dibolehin sama orang tua. Kalau sama orang tua masih takutnya juga, ya cuman lagi mau dibilang kan? Surat kesehatan saya ada 3, mata, THT, sama tinggi badan. Ah, sampai 3. Kesehatannya itu satu aja, surat keterangan yang isinya ada tinggi badan sama berat badan. Itu aja. Mata, THT, mata sama THT kayaknya nggak ada diminta sih. Kalau untuk persyaratan mana nih, melampirkan surat keterangan yang isinya berat badan, tinggi badan. Jadi kalau untuk mata, THT itu nggak ada diminta. Yang diminta cuman tinggi badan sama berat badan aja. Lagi? Bang, kalau daftar unhanya boleh. Yang Medan datang aja ke sini, bawa semua berkasnya yang perlu diisi. Kalau Medan ya, kalau yang eh, surat izin orang tua kayak mana? Ini nanti di sini ada, tinggal download, boleh. Ini format surat izin orang tuanya, tinggal download. Atau nanti abang kasih file yang Word, kalau mau Word, tinggal ganti aja tulisannya. Penyambungan gimana? Penyambungan ini gimana, Bang, daftarnya? Minggu depan abang ke penyambungan, disiapkan aja berkasnya, apa yang perlu disiapkan, jadi tinggal kita upload aja. Kalau memang ada yang bisa diisi sendiri, nggak ada masalah. Pakam, pakam, apa nama pakamnya? Hmm, pakam, kita usahakan minggu depan, abang pakam. Oke, tapi kak ini bisa kok, Kak Pani sama Bu Pipit bisa. Gimana kesehatan? Gimana yang kesehatannya? Apakah perlu diobati jika ada masalah? Maksudnya gimana? Bang, gimana yang kesehatannya? Ya, chat pribadi boleh, boleh, chat ini boleh. Ntar dulu, mana tadi nih? Bang, gimana yang kesehatannya? Apakah perlu diobati jika ada masalah? Maksudnya gimana nih pertanyaannya, Gita nih? Ngerti ya, Bang? Kalau mengenai sosmed itu, satu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sosmed tadi nggak apa-apa, satu aja. Oh, oke. Nah,
kalau ada yang ya bermasalah dengan kesehatan, itu kayaknya pastikan dulu kesehatannya ini kira-kira kalau selama pendidikan wajib militer memungkinkan atau tidak. Itu dulu pertimbangannya. Karena nanti kalaupun sampai sana, nanti pasti bakal ditanya itu ada penyakitnya atau enggak. Kemudian dari diri sendiri pribadi pastikan bisa ikut wajib militernya atau tidak. Karena wajib militernya itu lumayan lama, 3 sampai 4 bulan di Magelang. Akmil. Data sekolah, bentar ya. Data sekolah itu bentar nanti kita ulang sekali lagi. Bang, Hmm, untuk peringkat itu nggak apa-apa nggak diisi kan, Bang? peringkat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, Bang. Di Unhan dicek lagi, iya di sana dicek kesehatannya. Karena ini nih bagian ini. Pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan jiwa di bagian 6. Ada kan? Jadi pasti dicek lagi di sana. Mereka nggak mau kecolongan, mereka nggak mau ada siswa yang untuk pertama kalinya jadi korban selama pendidikan. Nggak mau, pasti nggak mau itu. Karena jadi kerjaan nanti sama mereka. Lagi, untuk administrasi, ngurus kartu identitas anak ini di kantor lurah atau kantor kecamatan ini ya, kalau di Medan ya. Kalau untuk kartu identitas anak, mana tahu ada yang belum 17 tahun. Aman ya. Nah, ini filenya. Nah, hati-hati. Ini filenya yang diminta adalah bentuk JPG. JPG bukan PDF. JPG bukan PDF. Jadi jangan diupload dalam bentuk PDF. JPG, ya kata saya, JPG. Jadi sebenarnya foto aja pun udah bisa. Nggak mesti di-scan. Tapi filenya ukurannya maksimal 500. Nggak ada NPWP nggak apa-apa, nggak wajib. Nomor pokok wajib pajak itu untuk orang-orang yang sudah punya penghasilan tetap. Kalian kan belum punya penghasilan. Kalau yang udah ada penghasilan, ya untuk apa lagi ikut tes membahankan? Udah, aman? Oke, tadi ada yang nanya, Bang, data sekolah itu gimana pengisiannya, Bang? Soalnya bingung tadi. Data Bang sekolah, mau nanya lah Bang. ah, 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 ah. Bentuk JPG maksudnya kayak mana itu, Bang? Kalau Foto. Kalau PDF kan bukanya pakai ini, PDF. Ya kan? Kalau JPG dia dari galeri bisa dibuka. Bedanya kan gitu. oke, Bang. Lagi, oke. Wawancara akademik, wawancara ya diwawancarai di sana. Kalau kakaknya udah meninggal, yang kakak terbaru. Kalau saran abang kakak terbaru, artinya kan tadi misalnya di bagian data orang tua udah ada diisi, bentar ya, data sekolah ya. Udah ada diisi data orang tua yang misalnya tadi ada yang meninggal, kan ini kan diisi 000, kemudian pilihan orang tua sudah meninggal. Jadi buktinya di mana? Di kakak, diupload di sini. Kakak yang sudah memang nggak ada orang tuanya, yang udah meninggal. Itu dia, OPO. Secara akademik, wawancara tentang akademik. Data sekolah. Data sekolah tadi gimana? Nah, data sekolah ini ya diisi sekolahnya, sekolah kalian. Apakah kurikulum Merdeka? Ya, tidak. Dah, data nilai, ya masukkan nilainya nanti. Sesuai sama semesternya masing-masing. Nanti dicek aja videonya, nanti abang upload. Nanti boleh lihat lagi, udah detail tadi kita buat. Ketinggalan tadi ya. Ya, kalau udah lihat videonya juga ada yang kurang jelas, boleh tanya. Bang, untuk tes bahasa Inggris yang materi tes itu kayak mana itu, Bang? Yang mana? Ini.
Iya, tes kemampuan bahasa Inggris itu, Bang. Tes kemampuan bahasa Inggris ini nanti dia soalnya ada grammarnya, ada wacananya. Jadi Oh, sebelum itu tes, nggak sebelum berbentuk wawancara ya, Bang? enggak. Ini nanti dia online di tempat masing-masing. Jadi sebelum nanti ujian, mungkin 2 minggu sebelum ujian nanti ada diskusi bahasa Inggris khusus untuk Unhan. Oke, Bang. Oke, aman ya. Kita bahas ini aja dulu. Aman ya? Untuk ini administrasi. Nah, kalau sudah buat pendaftaran, ya kan? Di sini pilih pilihan kesatunya apa dan keduanya apa. Bang, bisa pilihan satu sama kedua sama? Bisa, tapi kan sayang. Bagus ke yang lain. Ya. Jadi, kalau untuk ini, ya kan? Jadi silakan pilih, sesuaikan sama nilai kalian. Jadi kalau misalnya ragu, upload aja dulu administrasinya semua. Pendaftarannya ini terakhir gimana Bang pilihannya, kita cek di sini. Misalnya Medan, kita cek nilainya di sini, untuk finalisasinya gimana, baru nanti buat pendaftaran. Ketika sudah buat pendaftaran, ini nggak bisa mundur. Artinya udah selesai. Nggak bisa diapa-apain lagi. Mau salah apa semua segala macam, nggak bisa. Dipastikan ini pilihannya memang sudah sesuai sama nilainya, semua syarat-syaratnya terpenuhi. Itu aja sih paling. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita bubar nih, sebelum Abang upload video nih. Ada? Ya, man. Jadi apa aja Bang yang mesti disiapin? Ya, nanti kita kirim linknya ya. Yang mana? Kirim. Ini itu aja. Kalau memang nggak ada lagi yang mau ditanya, biar kita stop recordnya. Pendaftaran terakhir, pendaftaran terakhir, pendaftaran terakhir, pendaftaran terakhir. Tanggal 28 Februari 2025. Nih, ini jadwal jadwal juga ini sudah ada kan? Pendaftaran, verifikasi, sidang umum, tryout, pelaksanaan skripsinya, pemeriksaan psikotes, ya kan? Sudah ada semua di sini. Tryout TKBI, pelaksanaan TKBI-nya. Artinya nanti selama puasa ini ujian nih kalian. Mantap banget. Puasa-puasa ujian. Kalau lulus Bang, kayak mana? Lulus tanggal 7 Mei, kalian sudah ada di Bogor. Sudah ada di Unpad. Bang, izin bertanya, Bang. Skripsi itu gimana, Bang? Pemeriksaan psikologi, psikotes. Oh, berarti bentuk tes ya, Bang? Psikotes ini mana tadi? Psikotes. Bang, offline atau online? Ini keterangannya sudah ada. Kalau yang online ya online. Kalau ya di Unhan berarti offline. TPS-nya itu TPA, tes potensi akademik. Kayak TIU, tapi soalnya agak sedikit gitulah. Agak lebih naik standarnya. Nggak kayak TPS-nya SNBT. Oke. Lagi yang mau ditanya, ini timeline-nya, lini masanya. Aman? Jadi buat dulu akunnya, isi semua datanya, baru nanti sebelum daftar, nah ya kan tadi sebelum akhiri pendaftaran, pastikan dulu jumpai orang abang, kalau yang di Medan abang, misalnya, kalau yang di Pakam, kalau pas abang di sana boleh, di Saran ada Bang Dian, ada kakak-kakak yang lain di sana, yang di Binjai ada Bang Heru, ada Bang Saiti, di penyambungan nanti minggu depan mudah-mudahan abang di sana. Jumat
Jumat sampai Sabtu tolong di sana. Jadi Jumat malam siap belajar itu bisa lah kita bahas. Oke, ada lagi? Mau ditanya? Bang, keburu nggak buat tes IQ ketiga? Ya keburu lah. Tes IQ ketiga kalau nggak salah kan Jumat. Mana tuh? Tes IQ ketiga Bang Toto Jumat ini. Jadi yang belum mendaftar, nah daftar besok terakhir ya Dek ya. Tuh. Sampai jam 2. Bang Dian sudah bersabda, besok terakhir jam 2 pendaftaran. Kalau nggak dapat juga, kayaknya itu terakhir sih. Itu ya udahlah, cari lain, tempat lain. Dah, ada yang mau ditanya lagi? Silakan tanya. Kalau nggak ada, kita akhiri. Malu-malu nih, nanti personal chat WA ini banyak nih masuk. Mudah-mudahan itu balas abang. Oke. Kalau memang ada lagi yang mau ditanya, itu aja lah, kan? Kalau ada apa namanya surat izin orang tua, kalau yang ada mau wordnya boleh, nanti abang kasih. Mau nanya bang? Itu memang skor IQ-nya harus 120 ya bang? Iya, karena kan di syarat, nih di syaratnya katanya nomor 10 nih, punya IQ minimal 120. Syaratnya gitu. Mereka mintanya gitu. Kalau abang ya berapa IQ kalian gas kalau abang. Cuman Unhan kan mintanya 120. Oke bang. Oke, teman. Surat pernyataan orang tuanya dikirim di grup kan bang? Iya di grup, abang kirim ke grup. PDF-nya kah atau yang Word-nya? Jadi tinggal kalau mau yang Word, tinggal print nanti ya kan, tinggal print kemudian tempel materai tanda tangan, boleh. Kalau ada yang mau tulis tangan, silakan, nggak masalah. Sama ini bang, BPJS-nya itu yang di screenshot dari aplikasi aja, nggak usah dari kartunya di foto. Ya di screenshot pun boleh, karena kan ini untuk administrasinya dia minta bentuknya JPG. Jadi hasil screenshot juga nggak masalah, yang penting ada nama kalian, keterangannya itu BPJS. Lagi? Bang, Hmm. ini ya Bang nanya. Bang, itu kan di data nilai itu kan ada yang untuk peringkat 1 sampai 10 tuh kan Bang, yang 10 besar. Ya. Tadi kan di persyaratannya kan kalau misalnya yang diutamakan itu mereka yang peringkat 10 besar kan Bang. Berarti itu wajib diisi lah Bang, wajib kita minta ke sekolah walaupun nggak ada pertinggal kita rankingnya gitu. Nggak mesti sebenarnya. Artinya bahasa di sini diprioritaskan yang masuk 10 besar. Untuk semester 5, ini sebenarnya kalau memang mau ngerjainnya, nggak masalah. Karena kenapa dibilang diprioritaskan 10 besar? Misal dari satu sekolah, ini misalnya satu sekolah nih, satu sekolah ada yang ngelamar 20 orang. Ya kan? 20 orang ini, mana sih yang peringkat satunya? Mana yang peringkatnya lebih tinggi? Ya, kemungkinan besar kan yang diambil yang peringkatnya lebih tinggi dari satu sekolah itu. Saya gitu. Jadi kalau misalnya mau ngurusnya, ya silakan. Nggak wajib ini. Cuman bahasnya kan diprioritaskan berarti nggak wajib. Berarti bang itu baik diisi atau enggak? Boleh diisi, boleh enggak. Nggak ada masalah, nggak wajib. Dia selama tidak ada bahasa wajib, nggak wajib. Makasih Bang. Bang, boleh nggak buat list masing-masing pernyataan dalam bentuknya apa? Iya, aman. Udah ini, udah sebelum diminta itu udah ini duluan, udah membuatkan. Santai aja, selalu aja lakukan. Pokoknya yang penting mau baca, mau nanya, dah aman. Tapi pastikan baca dulu.
Kalau udah Bang buat nggak dibaca juga, Bang, berarti kalau yang rankingan itu, kalau dia mau dibuat itu mintanya sama wali kelasnya gitu. sekolah, wakil kepala sekolah lah, sekolah yang ngeluarin. Biasanya ribet gitu kalau kalau sekolahnya males yang biasanya sekolah negeri lagi. Sekolah negeri itu jarang loh yang ribet-ribet kayak gitu. Udah lah, nggak usah lah, katanya. Wajib kali ya, biasanya gitu. Dan juara umum, ya gitulah. Semester 5 katanya. Penilaian Bang, berarti itu yang semester 5 aja Bang yang juara besarnya wajibnya. iya, karena kan bahasanya prioritas siswa yang masuk 10 besar pada semester 5. Penilaian penilaian Unhan ini biasanya mereka ngelihat data nilainya yang naik. Kalau yang stabil bisa, yang naik lebih bagus. Tapi kalau yang turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, agak berat sih. Kalau dia naiknya drastis gimana Bang? Bisa, bisa. Yang penting naik, jangan turun. Kalau naik drastis, ya minimal stabil di semester berikutnya. Juara kelas bisa Bang, bisa, bisa, nggak ada masalah. Juara kelas, bisa juara 1, juara 2, bisa sih harusnya. Ya naik tapi rankingnya turun, makanya kan lebih aman itu nggak usah ada ranking. Kalau Abang bilang, kenapa? Mereka kan nggak tahu jadinya ranking berapa, ranking berapa. Kalau turun satu, kalau satu masih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan. Kalau satu harusnya masih ada peluang. Tapi kalau jauh kali turunnya misalnya 5 poin, itu agak berat kalau untuk secara administrasi. Turun 2 mungkin masih bisa. Karena Abang analisanya masih yang nilai tahun lalu. So, tahun-tahun sebelumnya Unhan nggak keluarkan ininya, nggak keluarkan siapa aja yang syarat administrasinya memenuhi. Baru tahun lalu itu yang bisa dianalisa skornya. Nah, tahun ini kalian juga yalah, aplikasi BPJS, Mobile JKN. Mobile JKN. Oke, ada lagi? 10 nih. Ulang Abang dari switch ini. Aman? Oke, nanti ini pokoknya video bakal Abang upload lagi di SPC mudah-mudahan. Kan? Kalau ada yang mau ditanya silakan komen aja di channelnya SPC biar makin rame. Kan? Ini itu aja. Terima kasih yang sudah bergabung malam ini. Mudah-mudahan kalian lulus di Unhan ini sebagai target salah satunya di jurusan yang kalian inginkan atau yang nggak kalian inginkan yang pilihan keduanya. Kan? Kalau nggak lulus mana Bang? Coba lagi yang lain. Jangan patah semangat. Selamat malam. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama.